puasa. Pertama, ta'rifu as-siyam, definisi daripada puasa as-siyam. Lughatan, dari segi bahasa, as-siyam artinya al-imsaku 'anis syai'. Siyam artinya menahan sesuatu. Napi artinya menahan. Napi bahasa ambengan menahan. Nahan wah, ya nahan. Wa fi syar'i, adapun dalam syarak agama teu menanganang as-siyam napi kenana al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil muftirat ma'a niyyati min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syamsi. Yang namanya puasa menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar. Fajar shadiq tentunya, sampai tenggelamnya matahari. Lengan terbit fajar sampai ke selamna jelu. Ya, ini dia definisi daripada puasa. Wa arkanuhu, dan rukunnya, karena dari definisi sudah bisa kita ketahui ya rukun puasa niki. Dikatakan al-awwalu al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi. Si pertama, rukun pertama yaitu menahan segala hal yang membatalkan puasa. Nahan. Ini rukun pertama adalah menahan. Nabi tertahan segala hal yang membatalkan puasa, tahan. Dende lakukan dia. Lengan terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini rukun pertama. Watsani, rukun kedua, an-niyah, harus naara niat. Nengkara dengan di nemangan di nenginem lengan terbit fajar sampai tenggelam matahari. Lagu tujuannya diet, tujuannya tuang peran diet. Diet, ngatur pola makan, ngurusan ngawak. Dia tidak makan karena diet. Apakah ini namanya puasa? Bukan. Ya, harus engkuna sinahan diri, lengan terbit fajar sampai tenggelam matahari harus diniatkan itu sebagai puasa. Amun dia niatang puasa maka itu bukan puasa. Berarti pira rukunna bro? 2 rukunna. Kemudian berikutnya, ini tadi definisinya. Kemudian rukunnya. Berikutnya adalah hukum siyami Ramadan. Ngumbe hukumna puasa le bulan Ramadan. Amun le bulan Sya'ban ngumbe hukumna puasa no sunnah. Ya, kalau di bulan Ramadan faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsi. Allah telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan dan Allah menjadikannya salah satu dari 5 rukun Islam. Angka nengke sei-sei mengatakan puasa dekna wajib. Ngumbe hukumnya dengan ini kafir ya, sugul ya lengan Islam. Amun ngenang puasa dekna wajib ngena sugul ya lengan Islam. Ya, ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat minad dini bid darurah wa anna munkirahu kafirun murtaddun anil Islam. Kewajiban puasa ini selapu dengan Islam nanau ya. Ya, selapu dengan Islam tahu yang namanya puasa di bulan Ramadan itu hukumnya Nabi
wajib. Nah nengka munara tiba-tiba dengan maran puasa bulan Ramadan dek na wajib ngana, maka keluar dia dari Islam. Ya, karena ini adalah sesuatu yang sudah diketahui secara menyeluruh. Selapuan tanah nau siaran puasa bulan Ramadan ini hukumnya wajib. Kemudian berikutnya, syarat wajib puasa Ramadan. Sayyiduang ino si wajib puasa le bulan Ramadan. Pertama, al-Islam, orang yang beragama Islam. Amun dia Islam wajib kena puasa. Dia wajib dengan Kristen, dia wajib dengan Nabi Malik Hindu, Buddha, dia wajib puasa. Kan dia wajib. Karena mau puasa ndara gawe na puasa. Ndara gawe na puasa. En na puasa ndara gawe dah. Kan dia ndara gawe na. Kumbe na. Benda nama Islam soalnya. Ini nama Islam. Maka dengan sinde Islam ngumbe-ngumbe bagus akhlaknya, ngumbe-ngumbe bagus ibadahnya, ndara kena na. Ya, kalau dia tidak Islam, makanya kita ajak masuk Islam agar ada manfaat ibadahnya. Jadi maka karena Islam syarat wajib puasa, maka orang yang tidak Islam tidak wajib dia berpuasa. Yang kedua syarat wajib adalah al-bulugh, baligh. Napi lawan baligh. Napi lawannya baligh. Karena kode lawan balik berarti ite ini balik apa ndek ini? Hah? Balik geti wah ini. Jadi lawan balik kode. Nah, karena kode sindeman balik ndek na wajib puasa. Si puasa no ya yang sudah balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rufi'al qalamu an thalathah, diangkat polpen dari 3 jenis manusia. Liantarana adalah anis sabiyi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia balik. Jadi anak kecil diangkat polpen darinya, ndek na tercatat dosa-dosana kana kode. Sampai pira nampok na tercatat sampai na balik. Menunjukkan endek na puasa pendek umbi-umbi. Karena ia endek naman balik. Lagu munah balik wajib na puasa. Jelas niki. Kemudian syarat wajib yang ketiga adalah al-aqlu, orang yang berakal. Amun denara akalna ilang akalna maka ndek na wajib puasa. Ya, misalkan dengan gila. Dengan gila dia wajib puasa. Liantaranya dah dengan pikun. Nah, pi bahasan teh pikun. Tawa alu wah, opa. Dengan opa. Ya, opa saking tawakna jangan opa ya. Ya, lama-lama mangan sahur ngenteng mangan sahur ya milu. Bara jam siwa nginem ya. Setelah nginem puasa aku. Mana padahal baru nginem. Kan dengan jauh soal. Dengan si marak niki ndek wajib puasa. Kenapa? Karena akalnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibebani dia syariat puasa. Ya, tidak ada kewajiban dia berpuasa. Karena tidak ada kewajiban berpuasa, maka tidak perlu pula bayar fidyah. Karena ia memang ndek na wajib berpuasa. Si bayar fidyah niki yaitu mereka yang masih ada akalnya. Masih ada akalnya. Toa lagu ya awakna sakit kena mana puasa dia na mampu, maka ini yang bayar fidyah. Jelas ide ini? Selama masih ada akalnya maka wajib dia puasa. Lagu munah hilang akalnya dia wajib puasa. Tidak dibebani dia syariat. Karena tidak dibebani dia puasa, maka endek na puasa endek tulak membayarangnya fidyah.
karena memang dia tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, syarat wajib puasa as-sihhah, orang yang sehat. Ya, napi lawannya sehat sakit. Berarti dengan sakit ndek wajib puasa. Lagu amun dengan sakit Allah berfirman fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sai sapar atau sakit boleh tidak berpuasa tapi diganti di hari yang lain. Sehingga dengan sakit kanggo ndekne berpuasa, tapi tentunya sakit yang memberatkan dia untuk berpuasa. Nge lagu mun sakit sini nara kaitannya kenja puasa je dina kanggo ndek puasa, harus ne tetap puasa. Ya mungkin misalkan sakit tian mah kronis mahna amun puasa gina sere sakit mahno kanggo ke dina puasa niki kanggo dina puasa. Lagu nengke sakit mata abang ngono mata kan ya pe puasa ne kita anu abang matangku menenia ini dah kearan sakit mata ya, tapi yang dimaksud sakit yaitu yang ada kaitannya dengan puasa. Enak puasa siri lebah ya. Lagu mun niki kan sakit mata niki ya daka ndek na puasa tetap ya. Na puasa dah ndara pengaruhna. Ya, sehingga tidak bisa orang yang sakit mata kemudian dia tidak berpuasa. Kemudian yang kelima syarat wajib adalah al-iqamah, bermukim. Mukim. Nabi lawan mukim sapar, musafir. Berarti dengan si musafir ndek na wajib puasa. Ya, lagu enak puasa itu lebih bagus baginya. Enak puasa bulan Ramadan karena untuk memuliakan puasa di bulan Ramadan. Ya, lagu endek na puasa tidak mengapa. Karena dia sudah mendapatkan uzur ya, yaitu dia safar. Orang musafir kalau tidak berpuasa maka dikada di waktu yang lain. Kemudian yang keenam al-khuluwu minal haidhi wan nifas, tidak haid dan nifas. Amun haid atau nifas maka tidak wajib dia puasa, bahkan haram dia berpuasa. Hayat yang no paksana dirina puasa berdosa ibu-ibu. Ya. Dan angkuna sindek puasa mau pahala ibu-ibu no. Melati puasa Ramadan tiba-tiba datang hayat no bekah dan dia puasa. Lalu mau pahala tu ndek? Mau ya pahala karena ada keinginan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi dia ulak sedih ibu-ibu nun dia ulak. Ya, karena tetap dia mendapatkan pahala. Ndek tula endah nginem pil penahan hayat ndek ula ngoloang wah ya. Ya, kan jemu pahala berjari wah. Ya, dakan kita puasa mu pahala karena ada niat itu justru menahan haid niki sering mendatangkan penyakit. Luwe dengan akhirnya tak angkat rahimna. Gara-gara dia minum obat penahan haid itu luwe tok tiang wah. Ya, yang ibu-ibu niki diangkat rahimnya. Nah angkat rahimnya kan dina tobo di anak wah, jaragin berdua anak. Gara-gara apa? Gara-gara minum obat penahan haid. Jadi seandainya kata ndek na puasa ibu-ibu gara-gara haid atau nifas, maka dia tetap mendapatkan pahala. Kemudian berikutnya setelah syarat wajib puasa, berikutnya bagaimana menentukan masuknya bulan Ramadan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Puasalah dengan melihat bulan.
Berarti asal daripada puasa yaitu dengan cara melihat bulan, gita bulan nu. Ya, itu begita ke itu. Ditulak begita itu pemerintah kita ang itu jari wah. Sedu ke itu le pemerintah ini. Sang ya pe seduruan. Gin pe berdua pemerintah lain malik gitu. Alhamdulillah mereka masya Allah ya selaku ormas undang ya termasuk kata mereka ormas salafi ngene undang dah memang yayasan sunnah undang dah untuk apa rana sidang isbat setelah melihat hasil ru'yah di seluruh Indonesia ya jadi ndek bejorak-jorak serius yang kita itu ya sehingga mau tidak mau kita harus bahkan percaya dengan hasil yang datang dari pemerintah ya karena ini sudah hasil daripada ru'yah mereka kecuali mun desa dulu pemerintah belain cerita ini ya milih demi presiden sendiri belain cerita ini arake presiden dah khusus ruan ini presiden bawah tanah ngono karena sebagian dengan berdua presiden lain Indonesia tahu ana lagu berdua presiden lain, berdua gubernur malik, berdua bupati lain, yang ngumbe ke dengan ini. Berdua camat lain, dia ada camat si le kantor camat lain camat malik. Kena nih ini. Ya miak negara le dalam negara dengan mana mele miak presiden lain bener pihak atau negara lain. Ngole kutub utara dia manara ngaku you know. Tono miak negara. Ndak ke dalam negara dengan terus miak negara malik. Ya, mungkin Nabi telah berpesan mau narak dua pemimpin maka penggal salah satunya. Ngene kah penggal kan ngeri ini. Ya, oleh karenanya kita setelah kita melihat bagaimana usaha mereka melihatkan kita bulan, maka hasilnya itu harus kita percayai. Apalagi di sini ada pesan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, puasalah dengan melihat bulan. Lagu mun bulan niki gubbi alaikum, di riwayat yang lain gummi alaikum, betutup lengan sida, tidak bungki tak ya bulan no. Betutup dalam arti ndekna tio atau betutup karena ukep sabol awan darat bungki tak ya. Fa'akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 malam. Ya, amun dekna ketempo bulan. Berarti ngitung ini piran dengan ngitung setelah melihat atau sebelum melihat? Setelah melihat. Kita julu dekna ketempo baru kadu hitungan. Lagu kita makin kan berhitung masih kali 5 bulan Ramadan no. Wah hitung tu berjulu. Oh kita puasa tanggal sekene ngenteng no. Padahal masih bulan Safar, masih bulan Rajab. Wah nentuang bulan tanggal bulan puasa ini bisa menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sunnah mengatakan lihat bulan itu. Piran tegita ya di akhir tanggal 29 Sya'ban, di sana kita lihat bulan itu. Amun ketempo hilal maka besok tanggal 1. Mun nak ketempo maka besok tanggal 30 Sya'ban. Jelas niki? Alhamdulillah. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya kita ru'yah, melihat bulan untuk berpuasa. Kemudian setelahnya adalah waktu niyati fi shaum, kapan kita berniat untuk berpuasa. Niat, biaran niat. Le dalam mati, inaran niat. Ya, munta pihak ya le mulut na piarana lafaz sarana ucapan. Sedangkan si suruh nita nabi niat, maka cukup dalam hati. Mun telah pasang ngombe yang kuna nabi ente ni noh ngalah pasang mbe hebatan itu tuh nabi ne menabi bagak kata turut carana kah
kita milu hebat. Ya, ikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini yajibu 'ala shaimi an yanwi as-siyam wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Wajib orang yang akan berpuasa untuk berniat puasa. Ya, wajib orang yang berpuasa untuk berniat puasa. Bahkan tadi kita baca bahwasanya niat ini adalah rukun puasa. Amun dia berniat maka puasa ente sah. Ya, dan kapan kita niat? Nabi SAW bersabda, "Malam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang belum berniat sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Berarti harus berniat lek kekelem. Lek kelem wahara niat tegin puasa jemaah. Lembe tok niat lehati cukup lehati no. Puasanya lehati niki dia mengatakan hati ini. Dek ke lisano mengatakan, tapi mengatakan Nabi hati no bahwasanya jemaah gina puasa. Muda atau sekat ini? Memuda gati. Angkutan si terawih Nabi kadang-kadang jari wah ino. Bahwasanya besok kita akan berpuasa. Dikatakan takfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan li jami'is syahr. Cukup satu niat di awal Ramadan untuk 1 bulan Ramadan. Ya, di awal Ramadan, kelam pertama Ramadan kita niatkan untuk berpuasa 1 bulan full. Ini sudah cukup. Wa yustahabbu tajdiduha, tapi diistihbabkan untuk diperbaharui fi kulli yaum, di setiap malam. Jadi sekali di awal Ramadan ini sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban niat. Jelas niki? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya al-a'dzarul mubihatu lil fitri fi Ramadan. Uzur-uzur yang membolehkan kita untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Pertama adalah al-maradu wal kibaru. Yang pertama adalah sakit dan tua. Sakit dan tua. Sembilan sakit tua. Ya, lagu sakit yang akan semakin lemah kalau kita berpuasa. Al-kibar yaitu tua. Simbaran tua yang sudah tidak bisa lagi berpuasa. Saking tuaan. Oh, kadang-kadang harap dengan tua masih kuat puasa. Harap ya. Lagu niki je kuat, tua maksudnya di sini yaitu dia sudah tidak bisa lagi berpuasa. Enak puasa sakit ya. Ya, dan ini gara-gara dia tua. Berarti selama-lamanya sudah sampai mati, nek negin tau puasa mali. Nah, di sini dikatakan ya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya, barang siapa yang sakit atau safar, maka hendaklah dia ganti di bulan yang lain. Kemudian dikatakan di sini, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, amma syaikhul kabir idza lam yutiq as-siyam faqad at'ama Anas ba'dama kabur aman aw amain an kulli yaumin miskina. Orang tua yang sudah tidak mampu puasa, ketahuilah bahwasanya Anas bin Malik di saat dia tua, dia tidak puasa selama 1 tahun atau 2 tahun. Nabi kan setahun, yaitu 1 bulan Ramadan, atau 2 tahun maksudnya 2 bulan Ramadan dia puasa. Ya, maka beliau memberi makan 1 orang miskin untuk 1
satu hari. Ya dikatakan beliau langsung ngasih di tahun kedua beliau ngasih 60 orang miskin makan. Berarti kanggo atau ndek tegabung ini fidyahno. Kanggo atau ndek? Kanggo. Undang 60 dengan NN sebulan. Berarti undang telong desa dengan. Ya, sadik kemudian makan 30 orang. Saya isi telong desa dengan niki kadus kades nuke undang ini. Saya ini si telong desa dengan ini orang miskin, pilihan dengan miskin. Ya, atau tidak perlu diundang atau nganganing bali ne. Ya, diantarkan di rumahnya. Atau kata beliau di sini, ya, an kulli yaumin miskinan nisfa sa'in min burrin wa ghairi. Atau bisa satu hari itu ya diberikan setengah sa'. Diberikan setengah sa'. Kalau kita di sini beras, kalau mereka gandum, kalau kita beras. Berarti bau tesade setengah sa' beras. Berapa setengah sa'? Di sini kalau pakai gram katanya yaitu 1 kilo 125 gram. Berarti 1, atau 1/8 kilo. Aduh, sekat ini sekit setengah bekah ngenteng. 1/8 kan lah hitung ini 1/8. Di nara ada 1/8 kilo entah. Ya bekas sekit setengah wah jari ini sih mudah-mudah. Dari mun terpuasa milih ternyadanya beras maka bisa dikasih beras 1,5 kilo per hari. Ya berarti mana sebulan pira ino? Petang desa 5 kilo. Ya mana sebulan petang desa 5 kilo. Ya bisa kita ngasih dia beras. Dan tidak dikasih uang, bukan uang. Tapi harus makanan. Ima makanan matang atau makanan mentah. Makanan matang yaitu makanan yang layak dimakan oleh satu orang. Dinula mahal-mahal lalu diula atau ndak ne remeh lalu nasi kucing misalkan ngono ndak kan ngono lalu. Karena nasi kucing ngarang kadu-kadu nyampah no seragam nasi no. Mara angkut ngimpan miong no. Ya seragam kok di aro na malik. 5 yu aja ini no, kadang-kadang 3 yu aja no. Ndak ngono lalu. Ya, yang standar lah sang 10 euro ne atau si aji 12 yu no. Kayak arak manok ne, arak standar lah. Atau bisa dengan beras, biar ngone. Ya, aslinya setengah sok, kurang lebih 1/8 kilo atau dibulatkan bisa menjadi 1,5 kilogram. Jelas niki? Nah, niki bagi orang yang tua. Ya, yang dia sudah tidak bisa puasa lagi. Mana masih mampu puasa, wajib na puasa dak kana toa. Lagu ini toa si maksud nanti ini wah jarak wah darah harapan puasa malik wah. Karena sudah tidak ada puasa lagi bagi dia, maka diganti dengan fidyah. Lagu mana masih mampu puasa, wajib na puasa. Ya, karena Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Saya nyaksi yang bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Sehingga hukum asal di bulan Ramadan puasa, ini hukum asalnya. Sampai ia sama sekali tidak mampu puasa, baru nak kanggo ndekna puasa. Di antaranya adalah orang tua yang tidak ada kemungkinannya untuk berpuasa lagi. Lagu mana masih ada kemungkinan gin puasa, maka wajibna puasa. Jelas niki. Kemudian uzur yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa yang kedua adalah safar. Ya, safar yaitu kembali mana yang dinamakan safar oleh masyarakat, maka itulah dia safar itu. Dan kalau dia berbuka saat safar, maka wajib diganti di hari yang lain.
Kemudian yang ketiga adalah haid dan nifas. Ya, ini bahkan wajib dia untuk tidak berpuasa, dan tentunya ini juga diganti, ya, diganti di bulan yang lain. Kemudian yang keempat adalah alhamlu warradha', orang hamil dan orang menyusui. Jadi ibu-ibu hamil dan menyusui di sini ya sama seperti sakit, yaitu hamil dan menyusui muntah puasa lemah itu. Sehingga gara-gara lemah kadang-kadang dia sugul asino atau sakedi asino atau lemah itu sehingga janin tano belitik ya. Nah, hamil dan menyusui yang seperti ini nih yang boleh tidak berpuasa. Lagu mun hamil nen dia nara masalah. Dia nara masalah jamak ya hamil kan. Dia bulan Ramadan jamak ya ndak rasa lelah biasa dia dan janinnya normal. Maka ini wajib na puasa ibu-ibu. Demikian pula menyusui. Demikian pula menyusui. Le saat menyusuin no tetap ya seger, tetap luwe air susuna, maka wajib dia berpuasa. Pirana kanggo ndek puasa mun lemah. Ya, dinamakan niki seperti al khaufu minal halak. Kalau dia khawatir akan binasa. Pada marak dengan misalkan gitana dengan keselem. Gitana dengan keselem wah lelah yang anu. Ya, sedangkan nengkan dinarak nyelamatan kecuali ya. Cuman ya ini kejeng kena puasa ini. Mun ku nyelam nengkan darak balongku ini ane dah aku milu keselam mana. Sehingga butuh ya balong, butuh dia minum, bakal nginam dulu ampuk kemudian selamatkan orang yang tenggelam itu. Kenapa? Karena ada kekhawatiran akan binasa. Badai marah dengan sindik nyaur nu. Ya, mun dia nyaur terus tiba-tiba jam asar mati tahu ngana hendak dia ke bawah ini ngana. Ya, karena dia nyaur. Ya, bahkan narak ngana. Ya, ia tindo le asar, gina berbuka, tono ia lelah lalu begawean. Ya akhirnya pas asar gin nganti berbuka, tono pedam ketiduran, ya le kosna ngana. Uras subuh wah leka. Tinduk seneman maghrib, uras subuh. Berarti kan berbuka dia mau, makan malam dia mau, sahur dia mau endah. Uras tiba-tiba subuh, padahal rubin wah lelah ya, nengke tiba-tiba subuh. Gambian yang ketemu dengan ini sakit ndek tembarane sakit. Ya, sapar ndek na sapar. Apa ning berari ini arana al khaufu minal halak. Dia khawatir akan binasa. Ada kekhawatiran akan binasa. Nah, orang yang seperti ini boleh dia tidak puasa. Mun dekna puasa, apa kewajibannya? Kada kewajiban. Dia harus mengganti. Kalau ada kekhawatiran tidak puasa, gara-gara itu dia berbuka, maka hukumnya sama seperti sakit. Ya, sehingga dia ganti dengan cara qadha. Ya, jadi yang keempat di sini yaitu hamil dan menyusui, ini masuk kategori takut dari binasa. Ya, boleh dia tidak berpuasa kalau takut dari binasa ibu-ibu. Lagu mun de normal jamak doang ya, makan dek kanggun dek puasa. Ya ndak bareng no hamil laku dek pula puasa wah ngene ndak ke harus de puasa kecuali amun de khawatir binasa baru de kanggun dek puasa. Jelas niki? Kalau Bapak, Ibu-ibu jelas? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya adalah pembatal puasa. Pertama al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Jelasin aja. Ya, makan dan minum atau yang sehukum dengannya. Ya, yang sehukum dengan makan dan minum termasuk impus. Amonia niki adalah makanan, maka impus ini membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah al-jima', berhubungan badan. Ya, berhubungan suami istri niki membatalkan puasa.
Bahkan bukan hanya membatalkan, tapi dia harus Nabi membayar kafarah. Nabi kafarahna pertama itqu raqabah. Dia harus membebaskan seorang budak. Arak ke budak li ambengan ini. Dinarak budak li ambengan mun arak tembeli mun aja. Ya dinarak alhamdulillah. Fa illam yajid amun dinarak budak ya fa siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Arah tenang 6 bulan, Bro. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut, mutatabi'ain, berturut-turut. Berarti harus terpuasa 60 jelo berturut-turut. Ini setelah puasa Ramadan tadi. Ya, misalkan la qadarallah berjima ya, maka dia setelah dia jima dia harus melanjutkan puasa hari itu. Tetap dia kanggo mangan, dia kanggo nginem, sempurna yang puasa ino sampai tutup bulan Ramadan. Setelah itu puasa 2 bulan berturut-turut, ndek kanggo petu. Ndek kanggo petu. Ya, wah seket balu berturut-turut, pas seket siwa batal puasanya, ulang balik dengan pertama. Kan berat ini. Engkau nyaunya apa Bapak? Ya nyaunya terutama pengantin baru. Yang kapan suruh tertunda pernikahan kalau sudah dekat Ramadan. Akhir taman ini. Ya laun ke setelah Ramadan yaitu bulan Syawal, makanya di sana dia menikah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah yaitu di bulan Syawal. Ya ini si bajang-bajang tahan dulu wah rapat Ramadan ini. Ya pelih-pelih laun. Ya, karena mun sampai hubungan badan di siang Ramadan, maka selain ya dia tapi karena mengganti yang batal tadi satu tadi, ya plus dia kafarat 2 bulan berturut-turut. Lagu mun wah dia tebau 2 bulan berturut-turut, fa illam yastati' ya maka it'am 60 miskin. Ya memberi makan 60 orang miskin. Terakhirin noh ara wah langan ngemping anda. Oh nya oke. Ya dan ini tetap lagu ingat, dan ini tetap dosa. Ya dia harus, makanya dia harus bertaubat. Jadi di sini orang yang berhubungan badan di siang Ramadan pertama taubat karena ini dosa besar. Ya kemudian si kedua nekada puasa si seke ini, kemudian si ketelu membayar kafarat, ya bebas sang budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini dia yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga adalah at-taqayyu'u amdan, sengaja muntah. Ya, saja ya muntah. Kalau muntahnya karena dia tidak tahan sehingga muntah sendiri, maka niki tidak mengapa. Lagu mana sengaja temang memeneng, terus sugul sesuatu lengan perutnya, walaupun sedikit, maka itu membatalkan puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahul qai'u falaysa alaihi qada." Barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, maka dia tidak perlu mengqadha, dalam arti puasa dan dekna batal. Lalu kita di Mataram misalkan masuk angin itu tiba-tiba terus muntah kita, ya maka sepang selapu si arak li mulutno dan lanjutkan puasa. Ya, karena puasanya tidak batal. Kan dia batal karena muntah yang ini dia muntahnya keluar sendiri. Lagu munita sengaja nemang manta atau nemang benda ngono tiba-tiba keluar. Nah, ini yang membatalkan puasa. Beliau mengatakan wa manistaqa'a amdan falyaqdi, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja maka hendaklah dia mengqadha. Niki yang ketiga. Kemudian yang keempat dikatakan pembatal puasa adalah al-hijamah, berbekam. Memang kita bilang ini khilaf ulama ya, tapi ini dalam buku kita niki dikatakan di antara pembatal puasa bekam.
Angkakah akik tu sugul dengan perselisihan ulama te mun sak-sak te bebekam, maka silahkan bekam setelah berbuka. Setelah maghrib, tolong kau te bekam kah? Nyobo itu sakit ini, ngenteng harus te bekam nengke. Mun pe sakit kanggo ndek pe puasa. Mun pe sakit kanggo ndek pe puasa. Mun sakit yang bahaya ini mun te bekam. Ndek pe sakit, mun pe sakit kanggo ya pe puasa. Lagu nengka berarti milih pe bekam, bekam yang berarti yang tidak sakit, bekam untuk biar tambah sehat. Maka silakan untuk selamat bekamnya setelah berbuka supaya keluar dari perselisihan para ulama. Kemudian yang kelima adalah yang membatalkan puasa, yaitu keluarnya haid dan nifas. Niki jelas. Ya, kemudian yang keenam membatalkan puasa adalah niyatul fitr. Meniatkan membatalkan puasa. Sebagaimana tadi niat ini memasukkan kita ke dalam ibadah puasa, maka niat juga bisa mengeluarkan kita dari ibadah puasa. Dakan ditulak nginem, hanya niat bekah ku batalan mah puasangku, ngenteng anu. Dakan dia tenginem, dakan dia temangan. Berarti orang ini sudah batal puasana. Ya, jadi sisi niatang batalang puasa, ya maka puasa dia telah batal. Terakhir adalah ar-riddah, yaitu murtad, sugul dengan Islam. Ya, karena dengan si murtad seluruh amalannya batal. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Seandainya kata engkau berbuat syirik ya Muhammad, maka akan batal seluruh amalanmu, termasuk amalan Nabi puasa. Begitu dia Nabi namanya riddah, begitu dia berbuat syirik, begitu dia murtad keluar dari Islam, maka batal seluruh amalannya termasuk puasa. Kemudian kita mumpung dinemani nih karing 2 menit, ya kita baca secara singkat sunnah-sunnah puasa. Pertama adalah sahur, makan sahur niki hukumna Nabi sunnah puasa. Kemudian yang kedua mengakhirkan sahur. Ya, usahakan sahur niki ya terakhir, ndak jangan tengah-tengah kelem. Memang tengah kelem, ya sahur niki dimulai di tengah malam. Ya mesti mangan tengah kelem sahur waharani no. Tapi yang afdal mana? Yang akhir. Ya, ini dia sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengakhirkan sahur niki termasuk sunnah puasa. Lagu enem makan sahur tengah kelam jam 3 jam 2, ya maka itu tetap dikatakan dia makan sahur dan dapat pahala makan sahur. Yang ketiga adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Segera. Lagu piran segera ini setelah tenggelamnya matahari, ndak ke masih jelono, segera ngampeng anu undangannya batal sih ini. Ya, setelah yakin matahari tenggelam segera. Ya, wah ndak bare wah keselam bareh wah seri afdol ngampeng anu. Ya, justru Nabi nyuruh kita menyegerakan berbuka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Berarti mau tertunda buka ini ginta sugul dengan kebaikan, ginta jerak jari dengan baik. Ya, oleh karenanya begitu sudah waktunya berbuka, segeralah untuk berbuka. Yang keempat di antara sunnah puasa adalah al-iftaru ala rutabat, berbuka dengan korma basah. Rutab arana, korma basah makin je wah luwe makin alhamdulillah. Ya, yang temite li tuku-tuku apa rana pakaian muslim no biasa arak wah nangke kurma basah. Ya, lagu mana mahal lalu ditabung beli ya bekah kurma kering bagus masih. Ya, rutab arana kurma basah, kurma kering niki tamar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli.
Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab sebelum salat. Ya, kemudian fa illam takun rutabat fa ala tamarat. Amun denara kurma basah, maka beliau memakan korma kering. Fa illam takun hasawatin min ma. Amun denara kurma, maka beliau berbuka dengan seteguk air, minum beberapa teguk air, terus sholat. Jadi berbuka sebelum sholat dengan Nabi korma, makan korma, air, sholat. Muni itu jende korma, apa terus? Apa arana? Polak lah, cendol, pelecing, selapu. Akhirnya salam dengan peyurung itu sholat. Atau kalaupun sholat, wahai kembesuran, jangan pinangnya kembesuran, sakit otaknya silu alut tabah. Jadi sunnah Nabi SAW dibuka dengan korma, minum air, terus sholat maghrib dulu. Setelah itu baru makan malam. Ya, setelah sholat maghrib baru ya pelecing sikat pelecing apa malik apa biasanya cecengi lah apa kiaran. Ya, ini setelah sholat. Yang kelima, sunnah puasa yang kelima adalah ad-du'a indal fitr, memperbanyak doa sebelum berbuka. Nunda apa tokol-tokol sedin rurong sebelum berbuka, le masjid usahayang dan perbanyak doa. Ya, ini diantara sunnah, karena diantara Nabi SAW bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum, 3 orang yang tidak ditolak doanya. Pertama, as-shaimu hatta yaftur, orang puasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, orang imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga adalah al-mazlum, orang yang dizalimi. Angka perbanyak doa le saat puasa, terutama dekat-dekat berbuka. Ya ruana niki, ya, yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini tentang puasa, mulai dari pengertiannya sampai sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan niki bisa kita napiarana ambil faedah darinya, bermanfaat buat kita semua. Wallahu taala ala wa alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu, sila.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah as-salatul qa'imah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Sila arake sindik man jelas no. Fadhal sila. Orang tua atau orang tua yang pikun tidak wajib berpuasa. Nggih. Nah, terus biasa kan dengan pikun atau dengan tua niki keadaan ekonominya kelemah. Kira-kira siapa saja yang berkewajiban mengeluarkan fidyah tersebut? Dengan pikun ndekna wajib berpuasa. Nah, nengkaya miskin sehingga bayarannya fidyah. Ini pertanyaan arak keliru sekedi. Jadi dengan pikun ndekna wajib puasa, karena ndekna wajib puasa maka ndara fidyahna. Ndekna fidyahna karena ye ndekna wajib puasa. Mun apa? Pikun. Simbaran pikun opa no. Ya. Lagu mun ndekna opa, toa ya. Lagu ye ndekna opa sadar ya ke berakal ya ngenteng no. Tawana ran puasa, tawana diri nang ndekna puasa. Ya, nah ini orang seperti ini dia membayar fidyah. Amun masih bedue akal. Ya, amun ndak ndenara akalna ya upa ngenteng maka dia nolak puasa. Dan tidak perlu dia bayar fidyah. Kenapa? Karena enggak wajib puasa dia. Dia enggak wajib puasa. Ya, yang wajib puasa itu orang yang memiliki akal. Nah, nengke ya berakal. Ya, cuman dia sudah lemes, tua, geti, wah dia nebu puasa. Ya, ngombe angkuna dengan ini, sedangkan dah ya miskin, bayar fidyah, ya miskin dia tuh bayar fidyah. Ngombe angkuna dengan ini, bener bayarang isi anaknya. Ya, nebayarang isi anaknya. Antara anaknya, ya bangkol misalkan. Ya, bekas saya baresi napi arana berapa arana berdonasi. Berdonasi tiba ya donasi ke arana. Si milihnya adik ya ke nekadu harta, ya kadu napi arana berfidyah. Ya, sebagaimana Nabi SAW nyade dengan si ndekna bau bayar kafarat jima. Ya, ia berhubungan badan li siang Ramadan. Langsung ya ning Nabi SAW, ya Rasulullah binasa wah aku ini. Kumbe pe berhubungan badan aku senina aku beru. Baka menangano bebasang budak. Ndara kepeng. Puasa 2 bulan dengan berturut-turut ndek ku mampu ya Rasulullah. Bamonangano kebayar beri orang miskin makan 60 orang. Kan aku miskin ya Rasul. Bapak kudu bayar makanan. Akhirnya suruh lalu, kalau gitu pergi dah dulu. Begitu lalu, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahin korma oleh seseorang. Arak korma tiba-tiba terhadiahin, tak langsung tanggor dengan singone, mana fulan kan? Ya fulan yang begini-begini mana dia? Ini ya Rasulullah, datang terus. Lah datang dikasih. Ah ini korma bagian dengan sebagai apa? Kafarah. Nabi nggak dengan ini. Ndenara lebih miskin lebandinah ini melainkan saya ya Rasulullah. Aku paling miskin kan. Ya, akhirnya beliau mengatakan bekah kasih keluargamu sudah ini makan korma ini, subhanallah. Ya, akhirnya mau 2 kali dengan ini. Berhubungan mau kurma malik subhanallah. Baik, nah dari cerita ini, kisah ini, hadis ini bisa kita ambil bahwasanya ya ende narak sama sekali kanggo sai berdonasi tipa iya. Memberi dia uang atau apa, dengan uang itu dia kemudian beli makanan kemudian dibagi ke orang miskin. Lagu nekamun ende narak berdonasi ya dah. Ende naranya dek kepeng. Puasa dia mampu, dia bayar
Napi aran fidyah ndara kepengna. Keluarga denara, tetangga denara, daran junjuk yang ngombe angku bekah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebanin dengan melainkan atas kemampuannya. Berarti dengan ini dia mampu puasa dia mampu, bayar fidyah hendak dia mampu begugur jari ini. Aku mau narak mampu anaknya bayarannya. Ya anaknya nyadi kepeng, kemudian kepeng ini nekadum beli makanan tadi, kemudian itu dijadikan sebagai fidyah. Jelas ya, Pe? Wallahu ta'ala a'lam. Fadhal, sila. Perkataan qaul zur, Ustaz, apakah bisa membatalkan puasa atau meringankan pahala puasa? Qaul zur, ya. Man lam yada' qaul zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sai ya tidak meninggalkan ucapan yang dusta, ucapan yang tidak bagus atau amalan yang tidak bagus, dalam arti masih bermaksiat padahal dia sedang berpuasa, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Dia membutuhkan puasanya isi Allah. Ya, berarti niki puasana gombas ya puasana nol nilainya nol. Memang gugur kewajibannya dari berpuasa, lagu nilainya nabi nol dia nerima ya. Tapi apakah perlu dikada? Dia perlu tekada. Cuman nilainya nabi nol nilainya. Pada marah dengan si ulangan anak-anak si ulangan di kelas. Ya, jawabannya selapuannya salah jawabannya. Bepira mauna nol mauna. Ya, lagu apakah dinamakan dia sudah ulangan anak ini? Sudah dia ulangan. Cuma nilainya nabi nol gombas. Ini nengono masih dengan puasa lagu masih maksiat. Ya, semua badannya masih maksiat, puasanya gugur kewajibannya iya, tapi nilainya nol gombas. Ya, jadi bukan dia batal puasanya tidak, tapi nilai puasanya yang tidak ada. Kadang darah gawin teh nengke nahan diri dari makan dan minum. Yang tadinya makan dan minum niki kan halal. Makan dan minum Nabi hukumnya sebelumnya halal, hubungan suami istri halal. Tapi begitu Ramadan balak ini terjuluk tono. Nah, sesuatu yang halal saja dilarang dulu. Ya, di bulan Ramadan, apalagi sesuatu yang haram. Apalagi sesuatu yang haram, maka ini lebih dilarang lagi. Nah, nengke amun mangan nginem je tahanna ya lagu maksiat je ndekna tahan bener gawena angkuna si nahan makan minum. Ya, pada marak dengan si bekelembi lagu ndekna becelana. Ngem guna ka bekelembi lagu ndekna becelana. Ara kawin bekelambi, mendarat kawin bekelambi, mendarat bercelana, bawa dia kebuka, hanya di atas ditutup, kan ada kawin. Ya, akhirnya nol nilainya baju tersebut. Ngeno jua dengan si puasa lagu tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nilai puasanya nol. Jelas ya, wallahu taala a'lam. Ya selesai wahruana karena sekedar murajaah ini ya mengulangi apa yang sudah ada. Kita seri paten ya, kita seri paten menghadapi bulan Ramadan. Bayakah ndakna pilu-pilu alu cukup wah niki ya, insyaallah niki kajian terakhir kita ya, karena malam Sabtu berikutnya di Tebau datang karena ada sesuatu dan lain hal ya, kita akan lanjutkan nanti setelah Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan terberitkan ke bulan Ramadan ya, mudah-mudahan kita bisa beribadah full di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mudah-mudahan tabu bedait malik melanjutkan pengajian kita. Niki dia, terima kasih banyak atas perhatiannya dan dia minta maaf atas hal-hal yang tidak berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.